Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilham Wardani Dan saya Muhammad Alpianur. ingin mempresentasikan mengenai ancaman integrasi di bidang ekonomi. Nah, ancaman integrasi nasional bisa datang dari berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera. Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi silang dunia yang sangat strategis. Posisi silang Indonesia ini merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ancaman yang bisa terjadi terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi yang menjadi materi PKN kelas 11 SMA. Ancaman terhadap integrasi nasional bisa datang dari luar ataupun dalam negeri. Di berbagai bidang kehidupan, misalnya bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Yuk kita cari tahu ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi berikut ini. Ancaman di bidang ekonomi. Saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Itu merupakan bukti nyata dan pengaruh globalisasi. Bisa dikatakan bahwa saat ini tidak ada negara yang memiliki kebijakan ekonomi yang tertutup terhadap pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi. Hal ini terjadi karena sudah tidak adanya rintangan berupa batas teritorial negara, jadi setiap negara bebas masuk ke negara lainnya. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi hilang dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional semakin erat. Nah, globalisasi perekonomian ini di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Berikut ini beberapa dampak negatif dari globalisasi ekonomi yang bisa menjadi ancaman terhadap integrasi nasional. Di antaranya, globalisasi perekonomian menciptakan perdagangan bebas yang bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Bisa dikatakan bahwa saat ini tidak ada negara yang memiliki kebijakan ekonomi yang tertutup terhadap pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi. Hal ini terjadi karena sudah tidak adanya rintangan berupa batas teritorial negara, jadi setiap negara bebas masuk ke negara lainnya. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas dan keterkaitan antara ekonomi nasional dan perekonomian internasional semakin erat. Nah, globalisasi perekonomian ini di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Adanya globalisasi juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar dalam negeri. Berikut ini beberapa dampak negatif dari globalisasi ekonomi yang bisa menjadi ancaman terhadap integrasi nasional, diantaranya: 1. Masuknya barang-barang dari luar negeri. Adanya globalisasi ekonomi membuat Indonesia bisa dimasuki oleh barang-barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini terjadi karena adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Dampaknya adalah barang-barang dalam negeri yang tradisional akan semakin terdesak karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Perekonomian bisa dikuasai pihak asing. Adanya globalisasi ekonomi bisa membuat perekonomian negara Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, membuat hal tersebut bisa terjadi. Akhirnya, pihak asing tersebut bisa menekan atau mendikte pemerintah atau bangsa Indonesia. Jadi, bangsa kita bisa dijajah lagi secara ekonomi oleh negara-negara investor tersebut. 3. Munculnya kesenjangan sosial. Adanya persaingan bebas bisa memunculkan kesenjangan sosial yang tajam antar pelaku ekonomi. Persaingan bebas ini bisa menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Nah, bagi pihak yang menang akan lebih leluasa untuk memonopoli pasar, sedangkan yang kalah hanya akan menjadi penonton saja. 4. Naiknya angka pengangguran dan kemiskinan. Adanya globalisasi ekonomi bisa membuat sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang dan koperasi akan sulit untuk berkembang. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya juga akan semakin ditinggalkan. Dampaknya, angka pengangguran dan kemiskinan di negara Indonesia akan sulit untuk dikendalikan.
Nah, itulah beberapa contoh ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi yang berasal dari adanya globalisasi perekonomian. Kesimpulannya adalah globalisasi bisa menjadi ancaman terhadap integrasi nasional dari bidang ekonomi. Namun hal itu dapat diatasi tergantung bagaimana respon warga dan kebijakan dari pemerintahan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.